Makasih ya malam ini udah nyempetin waktu buat berbagi sama kita nih. Ah, Kemarin sepertinya kan Kak Imas yang ini ya, yang kemarin beneran kayak momen ahanya pas pengalaman itu ya, pengalaman di guru itu ya. iya, Bener. kebetulan aja waktu itu Oh apa iya. ya, Oh pas gitu iya. ketika ada ide, terus di ruang hati, ini kok ada apa itu materi life goal ya, kalau nggak salah itu. Iya. Nah, life goal nggak tahu materi yang hari keberapa gitu. Yang aku tahu tuh kalau nggak salah materi yang kedua, nggak tahu Iya. ya, lupa. Itu life goal gitu. Ternyata eh, apa ya? Ketika mau melakukan sesuatu, kok ada gitu di ruang hati itu. Setelah aku baca-baca lagi, tadinya nggak mudeng sih, nggak ngerti apa ini. Terus ada istilah-istilah itu. Terus waktu Kak Galung nge-share lagi, aku pahami, oh kok apa ya, kok masuk gitu loh. Masuk gitu. Terus aku pelajari, aku pahami. Oh, berarti kalau orang mau merencanakan sesuatu tuh berarti harus kayak gini. Nah, untuk itu waktu saya di apa ya, di ruang hati setelah baca-baca dari Kak Galuh itu sama yang di Dokter Stephen itu saya pahami, oh berarti kayak gini. Akhirnya saya tuh kok punya apa ya, punya ide. Tapi sebelum di ruang hati itu memang di apa di otak saya itu karena waktu itu di daerah saya tuh banyak ini apa banyak cabai yang nganggur waktu itu. Banyak cabai yang nganggur sampai dibuang-buang itu Kak. Ih, ini eman banget gitu. Ini sebenarnya kalau buat sambel bisa dibagi-bagi ke ini ke orang-orang sekitar gitu. Tapi ya pastinya ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Terus waktu ketika apa masuk di ruang hati, pas ketemu sama ini live goal itu, Kak Galo nge-share, terus yang di apa, yang dijelasin sama Dokter Stephen itu juga. Tapi ini kok gini ya, apa lebih banyak ke hati itu, ke perasaan itu. Lah, ketika disuruh ngumpulin apa, bikin apa itu Kak Galo? Apakah Bikin, penugasan ya nah, belajar. ya bikin penugasan itu. Kan aku nggak bisa ya bikin itu ya. Apa, pengalaman apa gitu. Terus aku kan mungkin Kak Galo masih ingat, kalau kayak gini bisa nggak Kak Galo? Oh bebas, apa aja gitu. Terus aku coba itu, praktekin itu. Kok apa ya, ketika nulis tuh kok enak gitu. Ah, kok asik gitu Kak Galo. Asik gitu, akhirnya aku share sama Kak Galo, disuruh share di grup. Ya udah share aja, wes. Kayak gitu. Terus akhirnya besoknya itu ke oh coba deh ke sambel ini. Tapi life goalnya apa ya? Akhirnya kayak orang apa ya? Ngayal ya. Kan di situ juga ada ngayalnya itu, fantasi mungkin ya. Ada fantasi, terus desire kayak gitu ya. Mungkin pertama kali itu fantasinya dulu, kayaknya muluk-muluk gitu. Oh ini seandainya punya apa? Punya semacam rumah sambel kayak gitu. Oh nanti bisa ini apa? Bisa banyak orang ke sini, bisa beli, macam-macam udah pikirannya kayak gitu. Akhirnya saya tuh cerita sama anak saya, Bunda kalau pengen apa? Pengen punya kayak gini ya apa? Ih, Bunda ngayal. Terus siapa yang mau kerja gitu? Bunda tiap hari udah kerja gitu. Ya enggak apa-apa. Buat ini apa? Buat sampingan aja. Kan aku masih ada waktu gitu. Tapi gimana siapa yang mau masarin gitu? Yaudah wes, kita bikin aja dulu. Kita bikin aja dulu. Akhirnya eh, saya cerita sama suami juga. Ih, ngapain tuh bikin apa? Bikin ruwet gitu. Tapi saya tuh kok anu apa? Kepengen mempraktekkan materi yang sudah di apa? Yang sudah dijelasin sama
dokter Stephen di situ, terus sama teman-teman juga, sama Kak Galuh juga, coba aja deh gitu. Akhirnya keinginan itu kuat sampai apa ya, sampai bikin oh gini mungkin gini, bikin langkah-langkahnya kayak gitu Kak Galuh. Akhirnya coba gini aja deh Kak, ke anak saya, gini aja deh Kak, udah nyobain 1 kilo aja deh, kasihkan ke siapa, ke tetangga gitu. Akhirnya yakin udah gitu, iya yakin udah wes bikin, akhirnya bikin 1 kilo waktu itu. Terus aku ya sambil ini, sambil tetap mempelajari itu, oh berarti ini fantasi tuh kayak gini, pop tuh kayak gini, desire tuh kayak gini, apa ya, saya tuh bisa memilah-milah gitu. Oh, desire-nya kayak gini, hope-nya kayak gini, fantasinya kayak gini. Berarti waktu awal-awal itu berarti fantasi dulu kan, ngayal Kak Galuh ya, Ya. ngayal waktu kayak gitu. Ternyata hari berikutnya udah bikin. Setelah bikin, dimakan sendiri, enak nggak gitu. Enak aja Bunda gitu, sama anak-anak itu. Terus sama suami aku, terus ini mau disebarin kemana? Coba aja deh taruh di ini, taruh di warung. 1 2 aja atau sampai 5 5 cup waktu itu. Naruh 5 cup, kok habis gitu Kak. Loh kan habis. Terus eh, berapa hari kemudian anak saya itu kan mau ini, mau balik lagi ke kampus ya, ke asrama itu. Kak, bawa sambal nggak? Tuh. Oh iya Bunda, iya bawa berapa botol? Bawa aja 3 Kak. Udah. Terus nanti di sana apa cobain ke teman-temannya kakak gitu. Cobain ke teman-temannya kakak mau apa enggak? Dikasih atau gimana Bunda? Terus buat nyecep-nyecep wes dulu gitu di asrama itu. Akhirnya balik ke sana itu apa eh, katanya anak saya tuh makan bareng-bareng gitu. Loh ini beli di mana sambalnya? Tuh mau pesen nah gitu. Akhirnya ya itu sudah Kak, langkah-langkahnya akhirnya bikin apa ya, doing gitu ya, objeknya apa gitu. Terus setelah itu nanti bikin strateginya gimana. Setelah kakak pulang itu kembali lagi tuh, kembali lagi, ini kok banyak yang pesan nih, gimana deh Bunda? Ya berarti kita harus cari ini, cari Pak Tani ya, Pak Tani apa, petani Lombok. Nah kebetulan suami aku tuh banyak temennya di pertanian itu. Akhirnya nyari. Waktu itu kebetulan Lombok kan murah banget itu Kak. Sampai sama apa, para petani itu aduh, dikasih dikasih bukan beli, itu dikasih saking murahnya waktu itu. Akhirnya diolah banyak, dibawa ke kampus itu Kak. Dibawa ke kampus, kok ini apa? Banyak yang ini apa? Banyak yang mau waktu itu. Eh itu kan di apa ya? Di kosannya itu kan sekitar perumahan ya. Ini juga dibagi-bagi nih Kak di perumahan sama emak-emak di sana, apa ibu-ibu di sana. Banyak yang mau Bunda. Akhirnya banyak tuh, bawa berapa cup itu Kak. Akhirnya dikasihkan, terus ini apa? Hari-hari berikutnya udah banyak, sudah banyak yang beli. Kalau yang di daerah aku cukup taruh di warung, dititipkan, terus lewat online, udah cuman lewat itu aja. Strateginya kayak gitu. Apa prosedurnya ya apa ya, awal-awalnya kan nggak ada nggak ada target, pokoknya kita tuh dapat income lah dari situ, kita nggak mikir sehari itu mau dapat berapa, yang penting saat itu happy dulu, semuanya tuh dapat gitu, maksudnya dapat hasil di situ. Kita nggak ngitung dapat berapa seharinya, per minggunya nggak ngitung, pokoknya nggak dihitung itu. Jadi, eh,
Kak Imas ikut Eh, Ramadi nih. Terus ikut pembelajaran yang 2 bulan itu ya, ikut kelas yang 2 bulan. eh, Terus ternyata di kelas itu ada salah satu materi, materinya life goals. Salah satu materinya life goals tentang goals, mm, yaitu tentang cara mencapai sesuatu, gitu ya Kak ya. mm, Nah, ya, terus betul. ketika Kak Imas tahu nih ada materi tentang goal itu di ruang hati, Kak Imas aplikasi nih, aplikasi Iya, di Sambel kayak gitu. Jadi Kak iya, Imas mulai aplikasi eh, tentang materi goal ini diaplikasikan ke penjualan sambel ini, pembuatan dan penjualan sambel ini, gitu ya Kak Imas ya. iya. Lebih ke Iya. materialnya ya, materialistis. Oh, gak apa-apa Kak. Kan itu memang ruang hati itu bukan cuma ngomongin tentang perasaan ya Kak ya, tapi memang ya ruang hati itu hatinya kita semuanya ada di sana. Goal juga ada Heeh, di sana, materi juga ada di sana kayak gitu. Jadi heeh. eh, Iya, jadinya kalau apa ya, em, dengan praktek ini ya, dengan praktek ini, jadi saya kalau kepengen sesuatu itu mesti inget ini. Oh, aku bikin ini apa? Bikin goalnya dulu apa, have-nya apa, terus apa doing sama being-nya apa. Jadi selalu seperti itu, Kak. iya iya Jadi iya apa iya ya? Jadi terukur ya. Jadi iya terukur kemampuan kita melakukan ini bisa nggak gitu. Kalau nggak bisa ya udah diturunin aja dulu. Berarti cari cara lain gitu. iya iya. Apa enak pokoknya. Mungkin Kak Imas bisa ini ya, bisa menjabarkan lagi ya Kak ya. Hmm. Bagian tadi kan Kak Imas sudah cerita nih ya, udah cerita kalau mempraktekkan materi goals, udah cerita gimana Kak Imas buat Heeh. sambel dari awal yang akhirnya cari petani nih, cari petani buat ini apa dapetin cabenya sampai akhirnya Mm-mm. buat gimana terus sampai akhirnya masarin kayak gitu ya. Nah, mungkin Kak Imas bisa bisa eh, ngerinciin gitu loh Kak. Goals bagian-bagian goalsnya ini loh yang udah Kak Imas praktekin. Ada apa sih di goals ini? Di dalam materi goals ini ada apa aja sih kayak gitu. Tadi katanya yang sempat Kak Imas omongin seperti having, doing, being kayak gitu ya. Mm-mm. Havingnya tuh yang mana sih kayak gitu? Having itu apa sih kayak gitu? Mungkin sedikit ini ya mengulang dan di sini kan juga ada Kayak teman-teman yang baru nih Kak, yang belum ikut kelas kayak gitu. Mungkin bisa sedikit diulang dan di-sharingkan gitu. Having itu apa sih? Doing itu apa sih? Terus havingnya yang mana sih? Doingnya yang mana sih? Kayak gitu-gitu. nah itu Silakan silakan. heeh, iya. Seperti yang Kak Galuh ceritain ya, life goals itu kan ada having, doing, sama apa being. Kalau having itu kan ada desire. Nah, desire-nya itu kan apa ya? Em, Kalau desire itu kan penghasilan. Kalau kaitannya sama sambal ya, Kak ya. Kayak semacam apa ya? Kalau having itu suatu kebutuhan atau keinginan mungkin seperti itu. Tapi waktu itu kalau apa desire-nya itu apa ya? Kalau menginginkan penghasilan yang lebih dari itu ya, waktu itu enggak. Cuman ingin apa ya? Ingin membuktikan dari materi itu aja, Kak. Itu. Kalau harapannya kan di situ ada desire, harapan, terus fantasi. Tapi waktu itu mungkin saya itu lebih ke fantasi dulu ya. Muluk-muluk. Oh, seandainya seandainya apa? Aku punya rumah sambel misalnya kayak gitu. Tadinya sih judulnya tuh rumah sambel, Kak. Goalnya tuh rumah sambel di situ. Terus kata anak saya, pokoknya mau bikin apa ya? Bikin apa namanya? Logo ya, Kak. Iya, Stiker itu. Mau bikin kayak gitu masih ini, Kak. Masih apa ya? Diskusinya panjang banget. Sambal house. Oh, jangan. Itu banyak itu, udah banyak itu. Terus ya sudah apa apa sambal lema, pokoknya macam-macam nama itu ya sudah dikumpulin. Akhirnya sampai ke Duta Sambal di situ. Jadi itu live goal-nya di Duta Sambal. Tapi keinginannya waktu itu pengen ada sebuah tempat, pengen ada sebuah tempat terus nanti di situ ada
buat souvenir, terus macem-macem lah tentang seputar sambal di situ. Kayak gitu. Kalau apa harapannya tercapainya satu hari itu berapa kilo? Kan harusnya kayak gitu ya, Kak ya. Tapi waktu itu, Kak, waktu itu saya tuh cuman ingin apa ya? Pengen membuktikan materi ini. Oh, jalannya oh seperti ini. Kayak gini. Kalau doing itu kayak gini. Yang mana ya gitu. Yang jelas kalau sudah di Bieng itu saya cuma taunya ya meningkatkan kualitas kemampuan kita apa di itu apa gitu. Mungkin di neurotiknya itu ya, mungkin. Terus kalau yang borderline itu berarti ada hambatan-hambatan yang nggak kita mampu apa di situ. Apalagi yang skeptis mungkin ya atau lupa. Itu lebih ke putus asa mungkin ke sana. Mungkin itu kagak yang bisa aku Ya. sampaikan. Mm. Mohon maaf apabila salah.